Keesokan harinya, seseorang menghampiri kantor Cheolmin. Pria itu berkata, kantormu bagus dan bersih. Pemandangannya juga indah. Kamu tidak merasa sempit bekerja di sini? Cheolmin menjawab, saya ingin meminta maaf atas apa yang saya katakan kemarin. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ketua Armotor berkata, meskipun menyakitkan, apa yang kamu katakan tidak salah. Akan lebih baik jika kita melupakannya. Cheolmin berkata, saya tahu, itu sebabnya saya meminta semua data Anda. Saya tidak menyangka Anda akan mengantarkannya sendiri. Ketua Armotor menjawab, aku kebetulan punya urusan mendadak di Seoul, jadi aku memutuskan untuk mampir. Cheolmin memperhatikannya sejenak lalu berkata, Anda terlihat sedikit lelah, apa Anda kurang tidur semalam? Ketua itu tersenyum tipis, aku akan segera membaik, sekarang aku menerima bantuan dari profesor dan darimu, Cheolmin. Cheolmin mengangguk lalu berkata, sekarang saya menyadarinya, saya belum memperkenalkan mereka dengan benar. Mereka adalah junior yang bekerja dengan saya, murid-murid brilian yang akan membantu saya. Ketua Armotor melirik ketiganya. Oh, begitu. Soyung berkata lebih dulu. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Park Soyung. Di sampingnya, wanita lain berkata. Saya Song Mi. Di sisi kanan, seorang pria berkata. Saya Song Won. Pria parubaya itu tersenyum. Aku beruntung bisa dibantu oleh orang-orang berbakat. Mohon bantuannya. Ia sedikit menunduk. Mereka bertiga pun ikut menunduk. Oh, tentu. Cheolmin berkata, karena Anda sudah di sini, bagaimana kalau kita mengobrol sambil minum kopi atau teh? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ketua Armotor menjawab, ya, tentu saja. Sementara itu, setelah mereka pergi, Song Won berkata pelan. Itu mengejutkanku. Aku tidak pernah menyangka beliau akan membungkuk seperti itu. Song Mi mengangguk. Aku juga. Padahal beliau tidak perlu bersikap sesopan itu pada kita. Beliau pasti benar-benar putus asa. Di ruangan lain, Cheolmin membaca dokumen sambil berkata, ini terlihat berbeda dari data yang saya lihat kemarin. Ketua Armotor menjawab, begitukah? Apa ada yang terlewat? Cheolmin berkata, tidak, informasinya sudah diperbarui. Ketua Armotor mengangguk, begitu. Kupikir akan lebih baik membuat salinan baru dengan data terbaru. Dalam hati Cheolmin bergumam, dia menyalin semuanya dalam waktu sesingkat ini. Seputus asa itukah keadaannya? Ketua Armotor lalu berkata, aku penasaran, apa yang sebenarnya ingin kamu tanyakan? Cheolmin menatapnya dan berkata, saya hanya ingin memastikan, apa Anda datang ke Seoul untuk bertemu pengacara? Ketua itu terkejut. Apa? Bagaimana kamu tahu? Cheolmin menjawab tenang. Itu hal yang perlu saya konfirmasi. Ketua Armotor berkata, aku memang akan bertemu pengacara hari ini. Apa ada yang salah? Cheolmin langsung berkata, sebaiknya Anda tidak menempuh jalur hukum melawan Han Jae-yong. Keadaan akan menjadi lebih buruk jika Anda melakukannya. Ketua itu berkata, tapi pengacara bilang selama kita punya bukti. Cheolmin menyelanya, dia hanya menginginkan uang Anda. Dia tetap dibayar, apapun hasilnya. Selain itu, firma hukum terbesar kedua, Tae pun, berada di belakang Han Jae-yong. Akan sangat sulit melawan mereka. Ketua Armotor berkata dengan suara berat. Meskipun kita memiliki bukti sebanyak ini. Cheolmin menjawab, Han Jae-yong memiliki Tae pun yang memeriksa semua dokumen sebelum mereka menandatangani apapun. Itu berarti semuanya sudah dipersiapkan. Itulah sebabnya jalur pengadilan akan menjadi pilihan terburuk. Ketua Armotor menggeram pelan. Tangannya gemetar saat mengepal. Jadi pada akhirnya, kita tidak bisa melakukan apapun selain menerima pesanan mereka, dan hidup sampai akhirnya kita hancur. Cheolmin berkata, saya hanya menjelaskan situasi kita saat ini. Ketua Armotor menatapnya tajam. Lalu apa maksudmu? Apa ada solusi selain pengadilan? Cheolmin menjawab dengan tenang namun tegas. Saya hanya perlu melakukan yang terbaik. Saat Ketua Armotors itu keluar dari gedung, ia tiba-tiba disambut oleh pengacara Choi. Saat itu ia menjawab, iya, Pak, apa Anda punya waktu? Sementara itu, di sisi lain, di ruang kerja, Soyung menatap dokumen di hadapannya dan berkata, oh tidak, saat itu Song Mi juga berkata, aku tidak menyangka akan seburuk ini. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan kalau Han Jae-yong akan menjadi pihak yang semengerikan ini. Cheolmin yang memimpin rapat kecil itu berkata, jadi, apa yang harus kita lakukan? Soyung berkata, mereka tidak punya uang, dan risiko terhadap bawahan mereka terlalu besar. Seong Wan juga menambahkan, jumlah motor yang mereka produksi juga terbatas. Soyung menanggapi, selain itu, mereka belum memiliki konsumen baru sejak mulai bekerja sama dengan Han Jae-yong Electronics. Cheolmin berkata, itu semua sudah tertulis di dalam kontrak. Begitulah cara Han Jae-yong bekerja. Cheolmin melanjutkan, pertama, cari tahu apakah ada produk di pasar yang menggunakan motor produksi Armotors, tapi bukan dari perusahaan besar. Soyung berkata, stok yang mereka miliki cukup banyak. Tidakkah kamu pikir kita seharusnya melibatkan perusahaan besar juga? Cheolmin menjawab, kita akan fokus pada pasar kecil. Apa kamu pikir perusahaan ini bisa bertahan kalau kita masih membuang waktu meneliti pasar besar? Cheolmin menatap mereka satu per satu.
Kalian lebih baik bekerja daripada menghabiskan waktu mengkhawatirkan mereka. Kita sedang berpacu dengan waktu sekarang. Baiklah, ayo mulai. Mereka menjawab serempak. Oke, setelah itu, Cheolmin menerima telepon dari Profesor Wang. Cheolmin mengangkatnya. Iya, apakah Anda punya kabar baik? Profesor Wang menjawab, aku ingin kamu berbicara dengan perwakilan Wang dan memintanya menagih uang dari Hanjong. Cheolmin berkata, kami sedang mengerjakannya sekarang. Profesor Wang berkata, tidak, dia terlalu berhati-hati dengan perusahaannya. Cheolmin bertanya, apakah Anda menyuruhnya memaksa mereka? Mengancam akan menghentikan produksi. Profesor Wang berkata, apakah kamu tidak setuju dengan caraku menghadapi Han Jae-yong? Cheolmin menjawab, kita sudah terlambat untuk menyelamatkan segalanya. Bahkan jika kita memutus hubungan, kita tetap harus mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Profesor Wang berkata, aku mengerti, itu masuk akal, aku akan menghubungi perwakilan Wang secepatnya. Dalam hati Cheolmin bergumam, meskipun ini tidak akan memberi dampak besar pada Han Jae-yong, ini tetap lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Ini baru permulaan, apa yang sudah kalian lakukan pada orang-orang yang kalian anggap lebih rendah, aku akan membuat kalian menyesalinya. Hari-hari pun berlalu dengan kesibukan pekerjaan di kantor itu. Hingga suatu malam, setelah menatap dokumen yang telah mereka susun dan kumpulkan, mereka berkumpul di depan meja Cheolmin. Setelah semua data dikompilasi, Cheolmin mengirimkannya ke komputernya, menghela napas panjang, lalu duduk di kursinya. Baiklah, rencana sejauh ini seharusnya sudah cukup. Saat itu Cheolmin bertanya, sejauh apa data yang sudah kamu susun? Song Mi menjawab, hampir selesai, aku akan segera mengirimkannya. Soyung juga berkata, kami baru saja mengecek apakah ada informasi yang terlewat. Saat itu, Cheolmin menerima panggilan dari Profesor. Cheolmin segera mengangkatnya. Ya, Profesor. Profesor bertanya, apakah semuanya berjalan lancar? Cheolmin menjawab, meskipun tidak banyak, kami sudah mulai melakukan sesuatu. Setidaknya kami sudah bergerak. Profesor berkata dengan nada lega. Syukurlah mendengarnya. Sejujurnya, keadaan di sini tidak berjalan dengan baik. Cheolmin bertanya, apakah para pegawai mulai melakukan protes? Profesor menjawab, andai saja hanya itu, keadaannya jauh lebih buruk. Profesor melanjutkan, Han Jae-yong Electronics telah membatalkan kontrak mereka dengan ARM Motors. Cheolmin terdiam sejenak, lalu berkata, bukankah itu yang kita inginkan? Kita memang berencana memutus hubungan. Seharusnya ini membantu kita. Profesor menjawab dengan suara berat, itu bukan masalah yang sebenarnya. Profesor melanjutkan, sebagai tambahan, Han Jae-yong Electronics telah mengajukan gugatan terhadap ARM Motors. Cheolmin langsung terkejut. Apa? Han Jae-yong mengajukan gugatan? Profesor berkata, artinya sekarang ini menjadi pertarungan langsung melawan Han Jae-yong. Profesor menghela napas. Ini benar-benar tidak bisa dihindari lagi. Cheolmin pun berkata, apa Anda bilang kalau Han Jae-yong menggugat kita? Profesor itu menjawab, sungguh disayangkan, tapi itulah masalahnya. Cheolmin berkata dengan nada tidak percaya, tapi seharusnya tidak ada alasan bagi Han Jae-yong untuk menggugat kita lebih dulu. Bahkan meskipun Han Jae-yong terkenal dengan cara-cara seperti ini, mereka tidak akan. Saat itu Profesor menyalakan ponselnya dan berkata, Han Jae-yong bukan pihak yang pertama menyerang kita. Kamu seharusnya sudah tahu, perusahaan besar seperti Han Jae-yong selalu memiliki tindakan pencegahan untuk situasi seperti ini. Namun kebanyakan metode mereka digunakan secara defensif. Cheolmin berkata, defensif? Tidak mungkin. Profesor menjawab, iya, sepertinya Tuan Wang sudah mengirimkan bukti ke pengacaranya. Han Jae-yong hanya mengikuti prosedur standar secara defensif. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku sudah memperingatkannya. Cheolmin lalu berkata di telepon, Han Jae-yong pasti sudah mengajukan dokumentasi tentang dampak keterlambatan pengiriman sampai kesimpulan dibuat. Mereka juga tidak berniat membayar. Dan jika ARM Motors tidak menerima uang yang sudah lama ditunggu itu, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Itu akan menjadi batas akhir dari semua pilihan kita. Semua upaya kita tidak akan berarti apa-apa. Cheolmin melanjutkan dengan nada kesal. Di samping itu, pihak bank seharusnya akan datang untuk menagih utang mereka. Tidak mungkin ARM Motors bisa menahan tekanan sebesar itu. Kita sudah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Jadi kenapa semua ini tetap terjadi? Profesor menjawab dengan tenang. Tenanglah, kamu tidak seperti dirimu yang biasanya sekarang. Orang yang paling menyesali keputusan yang telah dibuat adalah Tuan Wang. Saat ini, aku sendiri tidak tahu mengapa kita masih melanjutkan permintaan ini. Cheolmin bertanya, apakah Anda menyarankan kami untuk mundur? Profesor menjawab, tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Cheolmin berkata pelan, tolong beri saya waktu untuk berpikir. Profesor berkata, jangan terlalu terpaku, berpikirlah dengan realistis. Ini bukan pekerjaan terakhir yang akan kita tangani. Cheolmin menjawab, saya akan menghubungi Anda nanti. Ia lalu mematikan ponselnya. Dengan kesal, Cheolmin meremas kertas di hadapannya dan bergumam, jadi, apakah ini akhirnya? Hanya sisa-sisa seperti ini. Malam itu, setelah Cheolmin pulang dari kantornya, ia bertemu dengan ayahnya di sebuah tempat minuman di pinggir jalan.
Saat itu ayahnya berkata, sepertinya kamu sedang banyak pikiran. Apa ada yang terjadi? Cheolmin menjawab, apa terlihat seperti itu? Ayahnya berkata, orang tua macam apa aku kalau tidak bisa tahu anakku sedang bermasalah? Aku sungguh mengkhawatirkanmu saat kamu bilang ingin belajar bisnis. Selama ini yang kamu lakukan hanya olahraga, aku kira itu akan sulit bagimu. Sambil tersenyum, ayahnya melanjutkan, meski begitu, aku tetap percaya kamu bisa sukses. Aku mungkin tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi aku percaya kamu bisa mengatasinya. Cheolmin berkata pelan, terima kasih. Ayahnya berkata, tidak ada akhir dalam permainan kehidupan. Jangan pernah menyerah. Cheolmin menjawab, aku pasti akan mengingatnya. Dalam hati Cheolmin bergumam, akhir. Lalu Cheolmin berkata, ayah, apa ayah masih memikirkan kecelakaan yang pernah terjadi padaku? Ayahnya mengangguk dan berkata, aku sudah berusaha melupakannya. Tapi sebagai orang tua, tidak mungkin aku benar-benar bisa melupakan itu. Meski aku menjalani hidup dengan berpikir bahwa tidak ada jalan buntu, saat aku merasa kehilanganmu, aku kira semuanya sudah berakhir. Cheolmin berkata dengan tegas, aku pastikan ayah tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Ayahnya berkata, seperti yang seharusnya, namun bahkan di masa tersulit, ada hal yang tidak boleh kamu lakukan. Cheolmin mengulang, hal yang tidak boleh dilakukan. Cheolmin tiba-tiba terkejut. Ayahnya bertanya, ada apa? Kamu kelihatan tidak tenang. Cheolmin langsung mengangkat ponselnya dan berkata, sebentar, ayah, aku perlu menghubungi seseorang. Ia segera menelepon ketua Arm Motors. Dalam hatinya ia bergumam, aku harap dia mengangkatnya. Di sisi lain, ketua Arm Motors yang menerima panggilan dari Cheolmin langsung menjawab. Halo, Cheolmin berkata, Tuan Wang, apakah Anda sedang bekerja sekarang? Ketua itu menjawab, tidak, aku minta maaf karena semuanya berakhir seperti ini. Cheolmin berkata, saya tidak menelepon untuk membahas itu. Apa Anda luang besok? Saya berpikir untuk pergi ke Jaeon. Ketua Arm Motors itu berkata, tidak perlu datang, aku hanya akan merepotkanmu. Aku harap kamu mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Telepon pun terputus. Ayahnya bertanya, Cheolmin, ada apa? Cheolmin berkata, ayah, bolehkah aku meminjam mobil ayah sekarang? Ayahnya bertanya heran, mobil? Cheolmin berkata, ini darurat, aku mohon. Ayahnya menatapnya dan berkata, sepertinya memang terjadi sesuatu. Aku bisa mengizinkannya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengemudi sendiri dalam kondisi seperti ini. Apa ada orang lain yang bisa mengemudi? Cheolmin mengangkat ponselnya dan berkata, aku akan cari. Beberapa saat kemudian, Cheolmin berdiri di dekat mobil ayahnya, dia bergumam. Jalan buntu, aku harap ini bukan masalah itu. Tak lama kemudian, Kang Jo datang menghampirinya dan berkata, ayolah, aku penasaran kenapa kau meneleponku selarut ini. Apa kau pikir aku ini sopir? Cheolmin berkata sambil membuka pintu mobil. Cepat masuk dulu. Kang Jo berkata kebingungan. Apa? Hah? Kenapa? Dan kenapa bau badanmu seperti alkohol? Hei, kalau aku tahu bakal begini, kau seharusnya tidak minum apapun. Cheolmin berkata, kita bicarakan nanti di dalam mobil. Nyawa seseorang mungkin dalam bahaya. Kang Jo terkejut. Apa? Mereka pun segera bergegas pergi dengan mobil. Di perjalanan, Kang Jo bertanya. Dia tidak menjawab. Cheolmin mengangkat ponselnya. Telepon berdering, namun tak ada jawaban. Kang Jo berkata dengan nada khawatir. Apa kau yakin orang itu baik-baik saja? Lalu Cheolmin menjawab. Berdasarkan keadaannya, mungkin saja. Injak gasnya. Sudah, woi, jawab Kang Jo sambil langsung tancap gas. Tak lama kemudian, mereka tiba di area parkir di depan kantor Arm Motors dan segera turun dari mobil. Kang Jo menoleh ke sekeliling lalu berkata, tidak ada orang di sini. Mungkin dia ada di tempat lain. Namun tiba-tiba pandangan Cheolmin tertuju pada sebuah mobil yang terparkir di area parkiran Arm Motors. Wajahnya langsung berubah, dan tanpa berkata apa-apa ia segera berjalan cepat ke arah mobil itu. Hei, Kim Cheolmin, kau mau kemana? Teriak Kang Jo dari belakang. Cheolmin sudah berdiri di samping mobil tersebut. Melalui kaca, ia melihat ketua Arm Motors berada di dalam mobil. Ia segera mengetuk kaca mobil itu dengan cemas. Tuan Wang, tidak ada jawaban. Di dalam mobil, Tuan Wang tidak sadarkan diri. Saat itu, Cheolmin kembali berkata sambil mengetuk kaca mobil. Tuan Wang, bisakah Anda mendengarku? Apa Anda tidak apa-apa? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba Kang Jo berlari menghampiri dan bertanya dengan panik. Bagaimana keadaannya? Cheolmin menjawab dengan wajah tegang. Aku rasa dia pingsan. Sial, umpat Kang Jo. Kapan ambulansnya datang? Pandangan Kang Jo tiba-tiba tertuju pada sebuah batu bata di dekat mereka. Tanpa ragu, ia segera mengambilnya. Kita tidak bisa menunggu begitu saja. Minggir. Kang Jo melempar batu bata itu ke kaca mobil hingga pecah. Seketika, asap hitam keluar dari dalam mobil. Ah, asap apa ini? Teriak Kang Jo panik. Cheolmin menjawab cepat. Buka pintunya dulu. Cheolmin meraih pintu dari sisi kaca yang sudah pecah dan berhasil membukanya. Keluarkan dia, baringkan dia di tanah. Mereka segera menarik tubuh Tuan Wang keluar dari mobil dan membaringkannya di aspal.
Cheolmin, ambulansnya datang, teriak Kang Jo sambil menunjuk ke kejauhan. Cheolmin menggeleng, mereka mungkin kesulitan menemukan kita. Ayo gendong dia sampai ke pintu masuk. Baiklah, jawab Kang Jo. Cheolmin mengangkat tubuh Tuan Wang dari belakang, sementara Kang Jo membantu menopang. Mereka berlari secepat mungkin ke arah ambulans. Dalam hati Cheolmin bergumam dengan penuh amarah. Han Jae-hyung, apa sungguh ini yang kalian mau? Apa kalian benar-benar harus mendorong seseorang sejauh ini sampai ingin bunuh diri, bahkan di tempat seperti ini? Ada orang-orang yang hidup di sini. Kalian benar-benar bajingan. Keesokan harinya, di sebuah rumah sakit, tepatnya di koridor ruang perawatan, Kang Jo bertanya dengan nada cemas. Apa kata dokter? Cheolmin menjawab sambil menghela napas lega. Mereka bilang kondisinya stabil. Dia akan baikan setelah sadar. Kang Jo mengangguk pelan. Hah, baiklah. Syukurlah. Kita benar-benar beruntung kali ini. Cheolmin menunduk sedikit. Terima kasih sudah membantuku. Kita bisa membicarakan itu nanti, jawab Kang Jo. Jujur saja, aku masih tidak bisa memahami semua yang terjadi. Situasi macam apa yang dia alami sampai-sampai membuat keputusan seperti itu. Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng. Ah, sudahlah. Aku juga tidak mau tahu. Cheolmin menatapnya dan berkata pelan. Kau orang yang menyelamatkannya. Kang Jo langsung bereaksi. Apa kau gila? Aku tidak melakukan sesuatu yang besar. Melihat dia seperti itu, aku hanya merasa harus melakukan sesuatu. Jadi aku cuma melakukan hal yang menurutku benar. Cheolmin tersenyum tipis. Biarkan aku mentraktirmu makan. Kang Jo tersenyum kecil. Baiklah, gas. Tiba-tiba, dari arah samping terdengar suara. Permisi. Mereka menoleh. Seorang wanita parubaya dan seorang gadis remaja menghampiri mereka. Saat itu wanita berabaya itu berkata, aku dengar kalau kalian berdua yang sudah menyelamatkan suamiku. Kang Jo menggaruk kepalanya sedikit dan menjawab, ah, iya. Cheolmin segera berkata dengan sopan, Anda pasti istri Tuan Wang, dan ini putri Anda. Nama saya Kim Cheolmin, dari Laboratorium Penelitian Manajemen Bisnis. Wanita berabaya itu terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis. Ah, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Maaf karena belum memperkenalkan diriku lebih dulu. Kalau bukan karena kalian berdua, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada suamiku. Aku sungguh tidak tahu harus mengatakan apa selain berterima kasih kepada kalian. Lalu saat itu Cheolmin berkata, bagaimana keadaan Tuan Wang? Istri parubaya itu menjawab, mereka bilang dia akan segera pulih. Kedua anak tertuaku sedang mengawasinya sekarang. Cheolmin mengangguk, syukurlah kalau begitu. Saat itu, wanita remaja itu berkata dengan suara bergetar, kamu bilang namamu Cheolmin, kan? Apa kamu tahu kenapa ayahku membuat keputusan seperti itu? Ibunya yang berdiri di sampingnya langsung menegur. Hei, Ji-hei. Namun Ji-hei menunduk, menahan air mata. Bahkan kalau itu keputusan yang sulit, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Dia hanya meninggalkan secarik surat. Dengan suara bergetar, Ji-hei melanjutkan. Bagaimana bisa dia memperlakukan kami seperti ini? Cheolmin terdiam sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Kalau kalian tidak keberatan, bolehkah kami menjenguknya? Saat mereka masuk ke ruangan, Cheolmin mendengar salah satu anaknya berkata, ah, berhentilah jadi keras kepala, ayah. Dua pria dewasa yang berada di sana berkata, dokter bilang ayah harus tetap di rumah sakit setidaknya 1 hari. Tuan Wang menjawab dengan nada lemah. Kita bahkan tidak punya uang. Aku bilang aku tidak apa-apa. Anak yang lain langsung berkata, kami akan mencari uangnya. Cheolmin pun menyapa, Tuan Wang, tolong dengarkan anak-anak Anda. Pak Wang menoleh dan berkata dengan nada penuh penyesalan. Cheolmin, aku minta maaf karena sudah menunjukkan hal yang memalukan. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Cheolmin menjawab dengan tenang, kita bisa membicarakannya nanti. Untuk sekarang, Anda harus istirahat. Dengan begitu, kita masih bisa mulai bekerja lagi. Pak Wang tersenyum pahit. Apa kamu pikir masih ada cara? Ia melanjutkan, aku tahu aku membuat keputusan yang salah dan seharusnya ada pilihan lain, tapi aku benar-benar berada di situasi yang putus asa. Aku tahu, kamu mungkin tidak mengerti. Cheolmin menatapnya dengan serius. Anda mungkin tidak percaya, tapi saya tahu betul dari mana Anda berasal. Itulah sebabnya saya mengerti situasi keluarga Anda saat ini. Untuk sekarang, yang paling penting adalah Anda mendengarkan keluarga Anda. Ia menambahkan dengan nada tegas. Dan selain itu, tidakkah Anda pikir kita masih harus terus berjuang? Lalu Pak Wang berkata dengan suara lemah. Aku berterima kasih atas segala bantuan yang sudah kamu berikan, tapi... Anaknya langsung menyela, ayah. Tiba-tiba Kang Jo melangkah maju dan berkata dengan tegas. Aku sudah tidak tahan, Pak. Dengarkan saja keluargamu. Apa kau tahu apa yang sudah dialami keluargamu karena dirimu? Apa kau masih mau keras kepala sampai mati? Berhentilah lari dan bertanggung jawab atas masalah yang sudah kau buat. Saat itu, Cheolmin hanya terdiam. Kang Jo melanjutkan dengan nada kesal. Tetaplah di rumah sakit sebelum aku mengikatmu di kasur. Pak Wang terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ah, baiklah. Cheolmin pun mendekat dan menenangkannya.
kau bisa berhenti sekarang. Ayo pulang. Lalu Cheolmin menatap Pawang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, saya sudah menyampaikan niat saya. Ada satu hal yang ingin saya perjelas. Saya tidak berniat berhenti di sini, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Tolong jaga kesehatan Anda, dan jangan menyerah, demi keluarga Anda. Setibanya di luar, di pinggir jalan, Kang Jo berkata pelan. Mungkin aku terlalu berlebihan. Cheolmin yang berdiri di sampingnya menjawab. Tidak, kau melakukan hal yang benar. Menurutku, kau punya hak untuk setidaknya mengatakan hal itu. Dan juga, aku ingin minta maaf karena sudah menyeretmu ke situasi seperti ini. Kang Jo mendengus ringan. Bisakah kau tidak mengatakan hal memalukan seperti itu lagi? Cheolmin tersenyum tipis. Baiklah, ayo cari makan saja. Kang Jo mengangguk. Oke, sore hari di kantor Cheolmin, Kang Jo mengeluh lelah setelah banyak hal terjadi sejak panggilan tengah malam. Cheolmin berterima kasih atas bantuannya, dan Kang Jo berkata ia tak keberatan karena memang sudah tak punya banyak kegiatan. Ia mengungkap bahwa dirinya dikeluarkan dari cadangan tim nasional, tak ingin lagi bersaing, dan kini merasa nyaman dengan kesibukan barunya. Mendengar itu, Cheolmin terkejut dan menanyakan apakah Kang Jo berniat bekerja di sana. Keesokan harinya di kampus, di depan ruangan profesor, Cheolmin dan Kang Jo sudah berdiri di depan pintu. Cheolmin melirik ke arah Kang Jo. Apakah kau akan terus segugup itu? Kang Jo menjawab sambil menghela napas. Tentu saja, ini wawancara kerja, mana mungkin aku tidak gugup. Cheolmin tersenyum kecil, anggap saja ini pekerjaan paruh waktu. Santai saja, Kang Jo menggeleng, lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Cheolmin lalu membuka pintu, profesor di dalam menoleh dan berkata, "Ah, Cheolmin, aku sudah menunggumu." Cheolmin masuk bersama Kang Jo. "Selamat pagi, Profesor." Profesor itu tersenyum, "Aku sempat berbicara dengan orang dari Armotors. Pasti ada hal besar yang terjadi, bukan?" Cheolmin menjawab, "Untungnya tidak fatal." Profesor mengangguk, "Kamu sudah mengalami banyak hal. Syukurlah kamu mengantisipasinya sebelum menjadi lebih mengerikan." Cheolmin berkata dengan rendah hati, "Sebenarnya, bukan saya. Semua ini berkat teman saya." Ia menoleh ke arah Kang Jo. Profesor memandang Kang Jo. "Oh, jadi kamu orang yang sering dibicarakan Cheolmin." Kang Jo sedikit gugup. "Selamat pagi, Profesor. Nama saya Choi Kang Jo, mahasiswa tahun keempat jurusan pendidikan jasmani." Profesor tersenyum hangat. "Senang bertemu denganmu. Kerja bagus." Kang Jo membungkuk ringan. "Saya juga, Pak." Profesor menunjuk sofa di ruangan itu. "Mari, jangan hanya berdiri. Duduklah." Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersama. Profesor menatap Kang Jo dan berkata, "Jadi, Kang Jo, kamu bilang ingin menjadi sopirku untuk pekerjaan paruh waktu?" "Iya, Pak," jawab Kang Jo. Profesor mengangkat alis. "Apa yang membuatmu berpikir aku butuh sopir? Aku tidak keberatan menyetir sendiri." Cheolmin langsung menyela. "Itu akan lebih efisien, Profesor. Anda akan punya banyak pekerjaan ke depan." Profesor menatap Cheolmin penuh selidik. Sepertinya kamu sudah punya rencana." Cheolmin mengangguk. "Sayangnya, masalah Han Jae-yong tidak mungkin segera selesai. Armotors mungkin bisa menang karena mereka punya bukti kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan pertemuan jangka panjang. Han Jae-yong kemungkinan akan mengajukan gugatan dengan harapan Armotors menjadi kacau." Profesor bertanya, "Lalu apa pendapatmu?" Cheolmin menjawab dengan tenang, "Sederhana, ini pertarungan yang bisa dimenangkan selama kita bisa bertahan. Jika kita memberi Armotors kekuatan untuk bertahan, maka Han Jae-yong pasti akan menyerah lebih dulu." Setelah Kang Jo dan Cheolmin berjalan keluar kampus sambil berbincang, Kang Jo mengaku penasaran apakah Cheolmin masih orang yang sama seperti dulu. Cheolmin menyinggung bahwa Kang Jo akan segera sibuk membantu profesor menangani ketidakadilan yang dialami Cheo Wang, dan Kang Jo menyatakan kesiapannya. Cheolmin lalu menggoda bahwa motivasi Kang Jo mungkin karena putri Cheo Wang, membuat Kang Jo gugup dan tak bisa membantah saat namanya disebut. Keesokan harinya, di kantor Cheolmin, mereka mengadakan rapat bersama para junior. Cheolmin membuka pembicaraan. "Apa kalian menemukan sesuatu?" Song Mi menjawab lebih dulu. "Aku menemukan beberapa perusahaan kecil dan menengah yang memproduksi serta mengekspor peralatan rumah tangga, tapi aku belum bisa memastikan kecocokan produk mereka dengan Armotors." Cheolmin bertanya, "Apakah mereka tidak kooperatif?" Song Wan mengangguk. "Ya, sepertinya rumor tentang Armotors sudah menyebar luas." Song Mi menambahkan, "Hampir semua orang cemas dan terus bertanya-tanya kapan Armotors akan bangkrut." Cheolmin bersandar di kursinya. "Itu wajar, industri ini sempit, dan Han Jae-yong juga terlibat." Soyung mengangkat suara, "Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya?" Cheolmin menunjuk dokumen di depannya. "Kalau kita hanya menargetkan pasar terbatas, mereka pasti sudah mendominasi semuanya. Mulai hari ini, kita akan menginvestigasi seluruh perusahaan peralatan rumah tangga swasta di seluruh negeri, termasuk perusahaan yang khusus menjual komponen." Song Mi hampir bersamaan berkata, "Maaf, tapi tidakkah Han Jae-yong akan mengganggu kalau kita bergerak seterbuka ini?" Cheolmin menggeleng, "Tidak, mereka terlalu sombong untuk memperhatikan kita.
Lagi pula, mereka hanya fokus memperbaiki dan menjual suku cadang di kantor pusat AS. Itu justru mendorong penjualan mereka sendiri. Soyung menimpali, benar, aku juga dengar produk mereka memang bagus, tapi biaya perbaikan AC mereka terlalu mahal. Soyung menambahkan, bahkan ada yang bilang lebih baik beli baru daripada membawanya ke bengkel mereka. Cheolmin melanjutkan dengan nada tenang namun tajam. Itulah yang mereka abaikan. Kalau perusahaan swasta lain bisa memperbaiki dan menjual suku cadang dengan harga lebih rendah, apa yang akan terjadi? Ruangan mendadak hening. Beberapa detik kemudian, mereka tersentak bersamaan. Cheolmin menepuk dokumen di tangannya. Tepat sekali, kalian semua sudah mengerti maksudku, kan? Inilah saatnya kita menunjukkan pada Han Jae-yong betapa tangguh dan berbahayanya orang-orang yang merangkak naik dari bawah. Dalam hati, Cheolmin bergumam, apakah kalian sungguh berpikir kalau kalian sudah menekanku? Aku akan menggerogoti dari rambut sampai ujung jari kaki kalian. Ini ronde kedua. Keesokan harinya di Arm Motors, Cheolmin berjalan bersama profesor dan menyinggung ramainya kebisingan pabrik yang menandakan produksi berjalan lancar dan kemungkinan adanya jalur penjualan baru. Kang Jo berniat menunggu di area parkir, tetapi profesor menegaskan ia harus ikut. Cheolmin dengan tenang menambahkan bahwa CEO Wang pasti ingin bertemu Kang Jo juga. Mendengar itu, Kang Jo terkejut dan tampak malu, namun akhirnya mengikuti mereka masuk. Beberapa saat kemudian, di ruangan CEO Wang menyambut mereka dengan wajah cerah. Oh, aku senang kalian di sini. Aku minta maaf karena membuat kalian datang sendiri kemari. Profesor berkata, tidak apa-apa, saya pikir Anda sedang sibuk saat ini. CEO Wang lalu berkata sambil tersenyum. Saya lihat pemimpin tim Kim dan sekretaris Choi juga datang. Cheolmin melangkah mendekat. Bagaimana kabar Anda, Pak? Tapi memanggilku pemimpin tim Kim itu sedikit. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, CEO Wang langsung menimpali. Bagaimana aku bisa memperlakukan dermawanku seperti seorang pelajar? Dalam hati, Kang Jo yang mendengar itu bergumam, aku tidak percaya dia baru saja memanggilku sekretaris Choi. CEO Wang lalu berkata, ayo semuanya, tolong jangan hanya berdiri. Duduklah. Beberapa saat setelah mereka duduk, profesor berkata, Anda terlihat jauh lebih baik. CEO Wang menjawab sambil tertawa kecil. Tentu saja, para pegawai kami perlahan mulai bisa bekerja kembali. Profesor mengangguk. Kita sudah membuat sedikit terobosan, tapi jalan kita masih panjang. CEO itu menjawab dengan nada tulus. Tidak apa-apa, saya sungguh bersyukur. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali saya bisa bekerja dengan senang seperti ini. Saya akan segera bertemu dengan pihak bank dan para kreditor di Seoul. Cheolmin pun berkata, ini saatnya untuk menangani rintangan terbesar. CEO Wang mengangguk mantap. Memang, tidak ada alasan untuk ragu-ragu saat ini. Saya akan melakukan apapun untuk mengulur waktu. Lagi pula, kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Cheolmin menjawab singkat, tentu. Profesor lalu bertanya, istri dan anakmu sedang membantu, bukan? CEO Wang menarik napas pelan. Ya, aku sedikit khawatir menempatkan mereka dalam posisi seperti ini. Meskipun kami kekurangan tangan, keluargaku tetap datang membantu karena kami benar-benar kekurangan pegawai. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, kalian berdua sudah mengingatkanku betapa pentingnya keluarga. Jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Selama kita tidak menyerah, pasti akan ada hal baik yang terjadi, bukan? Keesokan harinya, di kantor Cheolmin, ia menatap ponselnya. Saat itu ia melihat pesan dari CEO Wang. Pesan itu berbunyi, syukurlah, aku sudah bisa meyakinkan bank, direktur, dan para kreditor. Ini memberiku waktu sampai musim dingin. Bertahan di saat yang sulit membuatku bisa menjalani hidupku lagi. Terima kasih, pemimpin tim Kim. Dalam hati, Cheolmin bergumam, sepertinya dia bisa bernapas lega saat ini. Tiba-tiba, Song Mi datang dan berkata, Sun Bae, ini informasi yang kamu minta. Cheolmin menjawab, kerja bagus. Saat itu, Cheolmin melihat data tersebut lalu bertanya, ini seluruh penjualan motor yang kita miliki. Song Mi menjawab, iya, semuanya. Cheolmin berkata, aku mengira penjualannya rendah, tapi ini hampir tidak bisa diterima. Song Mi menjawab, permintaan dari perusahaan perbaikan swasta memang terbatas. Cheolmin bertanya lagi, apa ada respons dari Wang Jo-ing? Song Mi menjawab, mereka memperkenalkan kita kepada penjual grosir dari luar negeri. Lalu Song Mi melanjutkan, Tuan Wang harus pergi ke luar negeri untuk bernegosiasi, tapi itu tidak mungkin untuk sekarang. Cheolmin berkata, begitu ya. Ada lagi, Song Mi menjawab, dan Hanjong Electronics baru saja menurunkan harga unit Agaring S. Cheolmin berkata pelan, sepertinya mereka sudah mulai memperhatikan. Cheolmin lalu berkata, beritahu aku kalau ada kabar terbaru, terutama yang berhubungan dengan Agaring S. Song Mi menjawab, oke. Saat itu, Cheolmin kembali menatap ponselnya dan menerima pesan dari Kang Jo. Kang Jo menulis, setelah mengemudi seharian, kami sudah mengunjungi sekitar 3 atau 4 penjual grosir, bahkan beberapa di pinggir kota. Cheolmin membalas, itu tidak cukup. Kang Jo membalas lagi, pikirkan juga usia profesor.
Aku sudah memberitahunya kalau tidak baik baginya bekerja sepanjang hari. Haruskah kita menggunakan strategi lain? Dalam hati, Cheolmin bergumam, strategi lain. Hah, sebenarnya, menjual produk secara langsung adalah cara lama dalam menjalankan bisnis. Penjual langsung mengandalkan koneksi pribadi dan memang bisa membantu menyelesaikan masalah, tapi pada akhirnya tetap ada batasnya. Cheolmin berpikir lebih jauh. Kita membutuhkan sarana PR yang lebih efektif. Cara untuk mengurangi jarak distribusi sekaligus mendapatkan efek promosi yang lebih besar adalah... Benar, Cheolmin tersenyum tipis. Cara terbaik untuk mempromosikan perusahaan tanpa penjualan langsung adalah melalui pameran. Beberapa saat kemudian, di sebuah tempat yang ramai dan di depan sebuah gedung, Profesor dan Kang Jo baru saja turun dari mobil. Profesor berkata, apakah di sini tempat yang Cheolmin minta kita datangi secepat mungkin? Kang Jo menjawab, ya, benar, ini alamatnya. Tiba-tiba saat itu, seseorang berkata, Anda di sana, Profesor. Cheolmin mendekat dan berkata, Anda tepat waktu. Profesor bertanya, aku membatalkan rencana lainku untuk datang kemari. Hal penting apa yang kamu ingin kami lihat? Cheolmin berkata, ayo masuk dulu, Tuan. Ayo masuk dulu, Tuan Wong sudah di sana. Lalu profesor itu berkata, kamu memanggilnya juga. Kamu membuatku tertarik. Cheolmin berkata, ini akan jadi momen penting untuk rencana masa depan kita. Profesor itu berkata, hah, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Cheolmin berkata, kau juga masuklah. Kang Jo menjawab, apa aku bisa masuk? Aku kira kau bilang kalau itu hal yang penting. Cheolmin berkata, yang penting itu kenapa kau harus masuk? Kita ada di perahu yang sama sekarang. Kang Jo berkata, sial, terkadang kau sungguh terlihat keren. Beberapa saat kemudian, setelah mereka duduk di restoran mewah itu dan setelah menceritakan beberapa detail, Profesor berkata, pameran. Cheolmin berkata, iya, itu pameran B2B tahunan yang berorientasi pada teknologi. Itu acara besar yang melibatkan banyak perusahaan kecil menengah di Korea. Lalu Profesor berkata, banyak investor asing akan datang. Cheolmin berkata, Profesor sudah melakukan pekerjaannya dengan baik sejauh ini, tapi kita sudah mencapai batas kita. Kita harus jadi lebih efisien. Dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada sebuah event untuk mempromosikan produk Armotors. Kita perlu menunjukkan kalau Armotors masih dalam permainan dan berpikir untuk mengambil langkah ke depan. Lalu Profesor berkata, memang itu ide yang bagus. Cheolmin bertanya, bagaimana menurut CEO Wang? CEO itu berkata, aku tidak bisa hanya memutar jempolku. Saat kalian datang membantuku, aku akan percaya ya. Kata-kata pemimpin tim Kim dan tindak sesuai keputusanmu. Cheolmin berkata, bagus. Cheolmin berkata kembali, sebenarnya ini tidak akan mudah. Untuk menonjol saat pameran kita akan membutuhkan produk inti. Tujuan Armotors adalah membuat produk yang akan membuat orang memikirkan Armotors. Lalu Profesor berkata, kita akan dikejar waktu untuk mengembangkan produk baru. Cheolmin menjawab, Profesor, semakin tinggi risikonya semakin tinggi timbal baliknya, kan? Saat ini kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Lebih baik kita habis-habisan. CEO Wang, bagaimana menurutmu? Apa ini memungkinkan? CEO itu menjawab, aku pasti akan membuatnya terjadi bagaimanapun caranya. Bahkan kalau aku harus bekerja sampai tipes. Aku hanya khawatir tentang kekurangan tenaga kerja. Cheolmin berkata, memang di saat pabrik hampir bisa tetap beroperasi, membuat hal itu terlalu mahal untuk merekrut engineer untuk R&D. Lalu Kang Jo berkata, tidak bisakah kita menegosiasikan? Menegosiasikan untuk menunda tanggal pembayaran daripada menaikkan harga. Cheolmin berkata, tapi kau masih harus membayar mereka di muka. Saat itu Profesor berkata, aku akan menangani hal itu. Untuk sekarang, ayo lakukan sesuai rencana. Aku akan segera datang dan memberitahumu solusinya. Cheolmin berkata, apakah Anda sungguh bisa melakukan itu untuk kami, Profesor? Profesor itu menjawab, ini adalah tempat di mana aku harus melangkah, jangan khawatir. Tunggu saja kabar baik dariku. Cheolmin berkata, lalu saya harus merepotkan Anda, Profesor. Ada satu hal lagi, Hanjong Electronics mungkin akan ada di pameran itu juga. Lalu CEO Wong berkata, mereka akan datang. Profesor itu berkata, aku juga berpikiran begitu. Perusahaan besar seperti mereka akan datang untuk menganalisis pasar dan juga mencari partner. Cheolmin berkata, mereka mungkin coba menekan kita saat sedang mengintai. Mereka bahkan mungkin mengganggu bisnis kita juga. Saat itu, Kang Jo berkata, kenapa kau tertawa? Bukankah kinerja mereka buruk? Cheolmin menjawab, justru karena itulah yang aku inginkan mereka lakukan. Pada malam harinya, Cheolmin menerima telepon dari profesor yang membahas kerjasama dengan tim peneliti Universitas Teknik. Tim tersebut dinilai berprestasi dan berpengalaman bekerja sama dengan UKM, dengan kesepakatan pembayaran ditunda hingga bulan depan. Cheolmin meminta agar tim itu diserahkan kepada Kang Jo dan menganggap semua persiapan telah selesai untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian, Cheolmin bertemu Kang Jo di kafe dan mendiskusikan hasil pembicaraan dengan tim peneliti, yang berkaitan dengan pengurangan massa, peningkatan ketahanan, dan penggunaan substrat plastik pada motor.
Cheolmin dengan cepat memahami maksud teknis mereka dan meminta Kang Jo tetap mengawasi tim tersebut, meski Kang Jo merasa Cheolmin terlalu curiga. Percakapan berlanjut ke kondisi sulit Armotors dan keluarga CEO Wang, hingga Kang Jo tanpa sengaja menyinggung Jihe dan buru-buru menegaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Keesokan harinya, Songdo Convention Center dipenuhi orang. Suasana ramai dan penuh hiruk-pikuk. Cheolmin juga berada di sana, berjalan pelan sambil bergumam dalam hati. Sudah lama rasanya sejak terakhir kali ia datang ke tempat seperti ini. Ada sedikit rasa nostalgia yang muncul tanpa diminta. Di sisi lain, di sebuah area dengan papan nama besar bertuliskan Armotor, Soyung sudah lebih dulu tiba. Ia melambaikan tangan tinggi-tinggi. Nah, Sunbae, sebelah sini. Cheolmin menoleh ke arah suara itu, lalu melihat stan mereka. Ia menghela napas kecil. Stan kita lumayan menonjol. Mau bagaimana lagi? Tak lama kemudian, CEO Wang mendekatinya dengan ekspresi penuh semangat. Oh, halo, pemimpin tim Kim. Baru saja datang. Cheolmin mengangguk sopan. CEO Wang, bagaimana kabar Anda? CEO Wang tersenyum lebar. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih atas kesempatan ini. Ini baru permulaan, Tuan Wang, jawab Cheolmin tenang. Ekspresi CEO Wang berubah sedikit, lebih serius. Aku sungguh bersyukur. Beberapa waktu lalu, semuanya terasa benar-benar tanpa harapan. Bisa sampai sejauh ini, semua karena Anda. Cheolmin menatapnya lurus. Jangan berpikir ini sudah cukup. Setelah merangkak keluar dari neraka, kita baru benar-benar mulai. Tetapkan tekad Anda, dan jangan sampai jatuh lagi. Sesaat kemudian, keduanya tersenyum kecil. Tak lama setelah itu, Profesor Park datang menghampiri mereka. Cukupkan pujian hari ini, Cheolmin. Cheolmin menoleh. Anda datang, Profesor. Profesor Park tersenyum tipis. Tolong pahami mereka. Semua orang di sini sudah bekerja sangat keras. Profesor kemudian menyalami CEO Wang. Pasti tidak mudah mempersiapkan semua ini. Selamat. CEO Wang menggeleng cepat. Apa yang Anda katakan, Profesor? Semua ini berkat Anda. Profesor menatap layar komputer yang menampilkan desain motor. Oh, ini menggunakan desain yang ditunjukkan Profesor Park kepadaku. Cheolmin mengamati dari kejauhan. Mereka seharusnya tidak terlalu bersemangat hanya karena ikut pameran. Soyung terkekeh kecil. Tidak apa-apa, kan? Mereka memang sudah bekerja keras. Cheolmin melirik sekeliling. Tapi kenapa kau di sini sendiri? Di mana Songmi dan Songwan? Kami datang bersama, jawab Soyung. Tapi mereka ingin berkeliling sebentar. Kita tidak ke sini untuk keluyuran, ujar Cheolmin. Soyung mengangguk cepat. Tentu saja, mereka cuma ingin memata-matai. Memata-matai, tanya Cheolmin. Ya, tentu saja, kita juga harus siap. Cheolmin menggeleng pelan. Motivasi itu bagus, tapi tidak ada yang perlu disiapkan. Lihat saja, mereka akan datang sendiri. Sementara itu, CEO Wang dan anaknya mulai menyapa pengunjung yang lewat. Halo semuanya, kami dari Armotor. Silakan lihat motor ringan kami, tambah anaknya ramah. Cheolmin memperhatikan kerumunan yang tak seberapa. Tidak banyak orang, memang baru hari pertama, tapi ini terlalu sepi. Kalau begini, promosi tidak akan berjalan. Aku harus memikirkan cara lain. Tiba-tiba, Soyung mendekat dengan wajah ceria. Cheolmin Sunbae, lihat siapa yang ada di sini. Ia membawa Yunjo dan beberapa orang lain. Sudah lama, sapa Yunjo. Ya, jawab Cheolmin singkat. Aku melihat Yunjo di stand Daejin, kata Soyung. Songwan ikut menimpali, tersenyum. Wah, Yunjo, kamu terlihat lebih kurus. Masuk akal, ujar Cheolmin. Tidak mungkin Daejin melewatkan acara seperti ini. Yunjo mengangguk. Jujur saja, aku tidak menyangka Sunbae akan ada di sini. Aku juga tidak melihat alasanmu datang, jawab Cheolmin datar. Kamu masih sama saja, kata Yunjo sambil tersenyum tipis. Aku kira kau datang untuk menemuiku. Jangan percaya diri, aku di sini sebagai anggota proyek. Songwan berbisik pelan, kenapa mereka selalu cekcok setiap bertemu? Soyung tertawa kecil, itulah cara mereka menyapa. Sebelum pergi, Yunjo berkata, kalau ada waktu, kunjungi stan kami. Mungkin kamu menemukan sesuatu yang menarik. Kita lihat nanti, jawab Cheolmin. Yunjo kembali ke kelompoknya. Dia tidak pernah berubah, gumamnya. Seseorang di sampingnya berkata, menurutku itu caranya bilang dia senang bertemu lagi. Itu cuma di mimpimu, balas Yunjo. Cheolmin menatap ke depan, pikirannya kembali fokus. Proyek yang sedang dia kerjakan bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh kenangan lama. Ngomong-ngomong, kenapa Kang Jo belum datang? Ia menatap ponselnya. Tepat saat itu, sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang. Hah, susah sekali menemukan tempat ini, kata Kang Jo sambil terengah. Kalau sesulit ini, bukankah seharusnya kau memberiku petunjuk? Saat itu, Kang Jo datang dengan setelan jas yang rapi. Cheolmin menatapnya dengan ekspresi heran. Kau kenapa melihatku seperti itu? Tanya Kang Jo. Kenapa pakaianmu seperti itu? Jawab Cheolmin. Maaf kalau menyakiti perasaanmu, tapi ini bukan pesta. Apa? Kang Jo mendelik. Kau bajingan. Aku sudah melakukan yang terbaik, oke.
bukankah kau sendiri yang bilang kita tidak pernah tahu kapan Han Jonggon akan membuat keributan? Kalau kau tidak ingin diabaikan, kau seharusnya berpenampilan rapi. Cheolmin menghela napas kecil, senang sekali melihat semua orang begitu bersemangat. Kang Jo lalu menatap ke arah stan armotor. Ngomong-ngomong, apa cuma perasaanku, atau tempat ini memang sepi? Ini sangat buruk bagi kita, jawab Cheolmin. Kalau begitu, bukankah kita harus melakukan sesuatu? Cheolmin tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada mesin kecil yang bertuliskan in operation. Sementara itu, CEO Wang tampak sibuk memperkenalkan produk mereka. Halo, kami dari Armotor. Ini adalah motor kami dengan peningkatan efisiensi dan pengurangan berat. Anaknya ikut menambahkan, silakan dilihat, ini produk terbaru kami. Tiba-tiba, seseorang datang sambil mengeluh. Apa di sini? Tempatnya susah sekali ditemukan. Selamat datang, kami dari Armotor, sambut CEO Wang. Namun wajahnya langsung berubah saat orang itu tertawa kecil. Mainan apa ini? Kalian yang membawanya ke sini. Siapa bajingan-bajingan itu? Gumam Kang Jo. Itu orang-orang Hanjong, jawab Cheolmin singkat. Kang Jo melirik kartu nama yang mereka pegang. VIP Hanjong Elektronik, Tim 1. Ia menoleh ke Cheolmin. Hanjong, kau kenal mereka, bagaimana bisa aku tahu semuanya? Jawab Cheolmin dingin. Tapi iya, aku kenal salah satu dari mereka. Pemimpin Tim 1 Hanjong Elektronik. Goyong Tae melangkah maju dengan senyum sinis. Apa Anda sehat, Tuan Wang? Sudah lama tidak bertemu, Anda terlihat jauh lebih baik. Saya kira Anda sibuk mempersiapkan tuntutan hukum, tapi ternyata santai sekali. Anak CEO Wang langsung bereaksi. Ada apa ini? Aku tidak berpikir ada alasan bagi kalian untuk berada di sini. CEO Wang segera menenangkannya, tapi anaknya kembali berkata dengan tegas. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Jadi tolong pergi. Oh, benarkah? Goyong Tae tersenyum makin lebar. Apakah ini putri Anda? Saya tidak tahu Anda punya anak secantik ini, Tuan Wang. Salah satu rekannya ikut menimpali. Dia tipe pemimpin tim, buruk sekali. Rekan lain tertawa. Wanita keras kepala bukan tipeku. Dari kejauhan, Kang Jo yang menyaksikan itu langsung mendidih. Dasar anak-anak kencur. Berhenti, kata Cheolmin cepat. Kang Jo menoleh dengan mata membara. Berhenti, kau ingin aku membiarkan mereka? Kalau kau ikut campur sekarang, masalahnya akan membesar, jawab Cheolmin tenang. Bayangkan kalau pegawai Armotor terlibat perkelahian. Apalagi ini masih masa persidangan. Pada akhirnya, Armotor yang akan kalah. Kang Jo mengepalkan tangan. Lalu apa? Kita hanya diam saja. Cheolmin menatap lurus ke depan. Aku tidak pernah bilang begitu. Ia tersenyum tipis. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Tidak ada cara lain untuk memperlakukan mereka. Saat itu, Goyong Tae berkata dengan nada mengejek. CEO Wang, ini benar-benar untuk bekerja. Kau pasti terburu-buru mengembangkan produk baru demi pameran ini. Dan juga, bukankah berlebihan membawa putri cantikmu ke sini? Kalau aku jadi ayahnya, aku akan menyuruhnya melakukan hal yang lebih berguna. Wajah CEO Wang langsung mengeras. Kau sudah melewati batas. Apa maksudmu? Goyong Tae tersenyum sinis. Kau ingin bicara soal kesopanan, padahal kau sendiri yang melanggarnya lebih dulu. Ia melanjutkan dengan nada mengancam. Inilah kenapa kau harus tahu tempatmu. Apa menurutmu aku akan diam saja kalau kau dan keluargamu terus bertingkah seperti ini? Putri CEO Wang langsung melangkah maju dengan marah. Hei, siapa kau berani berbicara seperti itu kepada ayahku? Hiah, CEO Wang menegurnya pelan. Wah, kata Goyong Tae sambil terkekeh. Galak sekali, aku jadi takut, bahkan untuk mengajaknya keluar. Dari kejauhan, Kang Jo menggeram kesal. Sialan, sampai kapan kita harus terus mengawasi? Aku tidak bilang kita akan membiarkan mereka begitu saja, jawab Cheolmin tenang. Hanya saja, jangan ikut campur sekarang. Kau bercanda, Kang Jo menoleh tajam. Jelaskan biar aku mengerti. Kita perlu mengamati situasinya sedikit lebih lama, jawab Cheolmin. Apalagi yang perlu dilihat? Bentak Kang Jo. Jangan bilang kau takut. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Mereka tidak datang hanya untuk memprovokasi. Dan karena stan ini sepi pengunjung, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk ribut. Kalau begitu, tiba-tiba, ponsel di atas meja berdering. Goyong Tae melirik santai. Kau tidak akan mengangkatnya, jangan khawatirkan kami, siapa tahu itu panggilan penting. CEO Wang ragu sejenak, lalu mengangkat telepon. Ya, ini Wang Yo, apa? Wajahnya berubah pucat. Maaf, tunggu sebentar, bukankah ini berbeda dari yang kita sepakati? Bagaimana bisa Anda mengubah keputusan sepihak seperti ini? Cheolmin menyipitkan mata, seperti yang kuduga, panggilan berakhir. Hieh langsung bertanya, ayah, apa yang terjadi? CEO Wang menarik napas panjang. Bank baru saja memberitahu kalau masa tenggang pembayaran utang kita ditarik. Apa? Hieh mengepalkan tangan. Kenapa tiba-tiba? Bukankah mereka berjanji menundanya sampai akhir tahun? Mereka bilang itu perintah dari atasan, jawab ayahnya lemas. Goyong Tae tertawa kecil. Sepertinya ada sedikit masalah, Tuan Wang. Aku mengerti sekarang.
Kau tahu, pelanggan terbesar bank itu adalah Han Jae-yang. Ia mendekat sedikit. Kau harus belajar memilih lawan. Inilah yang terjadi kalau kau tidak tahu posisimu. Ia melirik motor di stan. Sekarang, kenapa kau tidak memperkenalkan produkmu pada staf kami? Siapa tahu setidaknya kau bisa menjual beberapa suku cadang. Sambil berbalik pergi, ia menambahkan, kita bisa bicara soal bank setelah itu. Kang Jo mendesis marah. Haruskah aku mengikutinya dan memberinya pelajaran? Biarkan, jawab Cheolmin. Tidak ada untungnya. Mungkin memuaskan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kalau begitu sama saja kita tidak melakukan apa-apa. Kang Jo mengepalkan tinju. Biar aku saja yang menghajarnya. Cheolmin mulai melangkah pergi. Tidak, pergilah ke stan dan duduk. Setidaknya kau tidak akan melakukan hal bodoh. Kau mau kemana? Tanya Kang Jo. Memungut sampah, jawab Cheolmin singkat. Sementara itu, dua anak buah Goyong Tae duduk santai di stan armotor. Hei, kau bahkan tidak menyajikan teh pada pelanggan, ejek salah satunya. Pantas saja bisnis kecil. Kalau kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan melihat produkmu, tambah yang lain. Hye menatap mereka dingin. Aku tidak berniat menjual apapun pada preman seperti kalian. Jadi silakan pergi. Apa? Salah satu dari mereka tersinggung. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana dunia bekerja, ya? Tiba-tiba, Kang Jo muncul dan mencengkeram bahu mereka berdua dengan kuat. Terima kasih banyak karena sudah menunjukkan ketertarikan kalian pada armotor, para pelanggan. Keduanya langsung terdiam, wajah mereka memucat. Dia, besar sekali, bisik salah satu. Apa dia pegulat? Yang lain menelan ludah. Kang Jo, opa, kata Hye terkejut. Kang Jo tersenyum ramah. Hai, Hye, pasti berat bagimu. Ia menekan cengkeramannya sedikit. Aku minta maaf, tapi bisakah kau membawakan dua gentleman ini dua cangkir kopi? Lagi pula, mereka pelanggan berharga kita. Tentu, jawab Hye. Sementara itu, kedua pria itu mulai meringis menahan sakit akibat tekanan di bahu mereka. Beberapa saat kemudian, kopi sudah tersaji di atas meja. Kang Jo kembali berbicara dengan nada tenang namun menekan. Sekarang santai saja dan lihat produk kami dengan saksama. Salah satu dari mereka menjawab terbata-bata. Baik. Dalam hati, Kang Jo bergumam. Ngomong-ngomong, apa yang sedang dilakukan Cheolmin? Sementara itu, Goyong Tae berada di kamar mandi. Ia mencuci tangannya, lalu menatap wajahnya sendiri di cermin. Putrinya lebih baik dari yang aku kira, gumamnya. Aku memang berniat menginjak-injak mereka, tapi sepertinya akan menyenangkan bermain sedikit lebih lama dengan wanita keras kepala itu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari bank. Sesuai perintah pemimpin tim, masa tenggang pembayaran utang armotor telah dibatalkan. Goyong Tae tersenyum tipis. Ini cukup menghibur. Bermain dengan wanita keras kepala seperti itu memang kadang menyenangkan. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingnya dan ikut mencuci tangan. Goyong Tae, suara itu terdengar datar. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menjadi orang baik? Goyong Tae menoleh dengan wajah bingung. Woi, kau mengenalku. Cheolmin meliriknya sekilas. Mungkin justru kaulah yang mengenalku. Goyong Tae mencibir. Bajingan gila. Ia menunjuk dada Cheolmin. Kenapa aku harus mengenal orang sepertimu? Kalau mau memohon, bawa omong kosong ini ke tempat lain. Dalam sekejap, Cheolmin meremas pergelangan tangannya. Goyong Tae meringis kesakitan. Sialan, lepaskan aku. Namun Cheolmin memutarnya ke belakang, menekan kepalanya, dan membenamkannya ke wastafel. Lepaskan aku, dasar anak kencur, teriak Goyong Tae panik. Apa kau tahu siapa aku? Tentu, jawab Cheolmin tenang. Bukankah kau pemimpin besar Hanjong Elektronik? Goyong Tae terengah. Kalau kau tahu, lalu berani memperlakukanku seperti ini. Dari mana asalmu? Siapa yang mengirimmu? Cheolmin tersenyum tipis. Jangan membuatku tertawa. Kau pikir siapa dirimu? Anak termuda presiden. Goyong Tae, anak Godong Yong dari Hanjong Electronics. Hidup enak tanpa usaha apapun. Anak terburuk dari 3 bersaudara. Bahkan dengan semua dukungan itu, kau hanya pantas menjadi pemimpin tim. Apa ini? Goyong Tae menyeringai kaku. Kau menekan subkontraktor dengan kekuatan yang bahkan bukan milikmu, lanjut Cheolmin dingin. Sebagai anak tidak berguna, setidaknya kau bisa belajar menyelidik. Goyong Tae tertawa kecil. Hehe, aku mengerti sekarang. Armotors yang mengirimmu, ya. Seperti dugaan, sampah sepertimu hanya tahu berkelahi di jalanan. Kau pikir aku akan membiarkan ini? Kalau kau mengikutiku, aku akan membayarmu berkali-kali lipat dari yang mereka berikan. Bagaimana? Cheolmin melepaskan cengkeramannya. Bagus, kata Goyong Tae sambil merapikan pakaiannya. Kau lumayan pintar. Sekarang berlututlah, dan aku akan. Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah pukulan menghantam wajahnya. Tubuh Goyong Tae terpelanting dan jatuh ke lantai. Cheolmin melangkah mendekat, menatapnya dingin. Berlutut, aku tidak tahu siapa yang seharusnya mengatakan itu sekarang. Ia menunduk sedikit. Selama ini, itu kesalahanku karena mencoba melawan Han Jae-yong secara adil.
Terima kasih sudah mengingatkanku. Wajah Cheolmin mengeras. Kalian bajingan bengkok. Goyong Tae berdiri dengan wajah memerah. Kau anak lacur, apa kau baru saja memukulku? Membuat masalah dengan kami itu satu hal, tapi kau berani memukulku. Kau ingin dipenjara. Ia tertawa marah. Awalnya aku berniat membiarkan sampah sepertimu layu dan mati sesuai keinginanmu sendiri. Tapi melihat caramu bermain, aku akan memastikan kau benar-benar tahu akibatnya. Kau ingin bermain pahlawan demi perempuan lacur itu, kan? Sekarang kupikir akan menyenangkan bermain dengannya sebentar. Kau tahu, tidak ada yang akan peduli kalau aku menginjak-injak sampah sepertinya. Tiba-tiba, sebuah pukulan mendarat tepat di wajahnya. Disusul pukulan terakhir ke dagunya. Goyong Tae terjatuh lagi ke lantai. Cheolmin menatapnya dingin. Berhenti membuat keributan. Ini hanya salam ringan. Ia meremas kerah baju Goyong Tae dan mengangkatnya sedikit. Akan jadi masalah kalau kau pingsan hanya karena itu, kau tahu. Dengan suara gemetar, Goyong Tae memohon. Tolong, ampuni aku salah, tolong. Cheolmin menjawab tenang, faktanya, aku sedang menyelamatkanmu. Saat ini ada orang di luar sana yang cukup marah untuk menghajar caci monok sepertimu sampai tidak berbentuk. Ia mendekat sedikit, cukup omong kosongnya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan mulai sekarang, kan? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Goyong Tae panik. Aku membicarakan omong kosong yang kalian lakukan pada Armotors, jawab Cheolmin. Batalkan semuanya. Apa? Aku hanya pemimpin tim penjualan. Aku tidak punya otoritas untuk. Cheolmin langsung menyela. Bukankah keahlianmu menggunakan otoritas ayahmu tanpa sepengetahuannya? Beritahu pihak bank kalau itu semua hanyalah kebodohanmu. Cabut tuntutan, dan bayar semua pembayaran yang terlambat. Goyong Tae menelan ludah. Aku mengerti. Aku akan melakukan seperti yang kau minta. Aku janji. Cheolmin tersenyum tipis. Siapa yang coba kau bodohi? Kalau aku melepaskanmu begitu saja, kau akan mulai mencari informasi pribadiku. Kemudian menunggu kesempatan untuk membalas. Apa aku salah? Ia menatapnya tajam. Tapi tidak apa-apa. Coba saja. Kau tidak akan selamat. Apa yang kau bicarakan? Suara Goyong Tae bergetar. 3 tahun lalu, lanjut Cheolmin pelan. Supir ayahmu dipenjara karena insiden tabrak lari, bukan? Katanya dia menyerahkan diri. Tapi ada banyak kejanggalan. Kenapa supir Presiden Go mengemudikan mobil anak termudanya? Kenapa tiba-tiba ada sejumlah besar uang masuk ke rekening supir itu? Tubuh Goyong Tae mulai bergetar hebat. Dan kenapa Presiden Godong yang mengecualikan anak termudanya dari manajemen inti? Menempatkannya hanya sebagai pemimpin tim penjualan. Cheolmin mendekat. Tidakkah itu terdengar menarik bagi reporter? Bagaimana kalau investigasi ulang? Dimulai dari wanita misterius di mobil hari itu. Dan orang-orang lain yang terlibat. Aku bisa membuatnya terjadi hanya dengan beberapa panggilan. Kita bisa menguji teori itu. Terserah padamu. Goyong Tae akhirnya runtuh. Aku salah. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apapun, asal bukan itu. Cheolmin bertanya dingin. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Goyong Tae buru-buru menjawab. Aku akan menghubungi bank. Aku akan menyuruh mereka menunda pembayaran. Kami akan mencabut tuntutan, dan membayar semua tunggakan. Bangun, kata Cheolmin. Tapi kau tidak melupakan sesuatu, kan? Goyong Tae menunduk. Maaf, bukan kepadaku, jawab Cheolmin. Permintaan maaf yang tulus. Pada Armotors. Saat itu, Cheolmin melanjutkan dengan suara dingin. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang kau buat menderita? Berhentilah menggunakan nama perusahaanmu dan bertanggung jawab penuh atas semua yang sudah kau lakukan. Dan itu termasuk permintaan maaf karena sudah bersikap kasar pada Putri Tuan Wang. Goyong Tae menunduk. Aku mengerti. Cheolmin menatapnya tajam. Jangan coba-coba melarikan diri. Lakukan sesuai perintahku, atau wajahmu akan muncul di berita. Ia lalu berbalik dan pergi. This is Saki Remix. Sementara itu, di stan Armotors, CEO Wang berkata dengan wajah murung. Aku minta maaf, Sekretaris Choi. Aku tahu kau tidak datang kemari untuk melihatku dalam keadaan sepasrah ini. Kang Jo menjawab tegas. Tidak sama sekali, Tuan Wang. Semua ini bukan salah Anda. Hia bertanya dengan ragu. Apa kita masih bisa melanjutkan pameran dengan kondisi seperti ini? Kang Jo menghela napas. Itu. Tiba-tiba, Cheolmin datang dan berkata. Tentu saja kita harus. Kang Jo menoleh. Cheolmin bertanya, apa orang-orang Han Jae-yong sudah pergi? Kang Jo menjawab, mereka pergi mendadak setelah menerima telepon. Bagus, kata Cheolmin. Aku minta maaf karena tidak ikut campur lebih awal. Aku pikir lebih baik melihat situasinya terlebih dahulu. CEO Wang segera berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu, pemimpin tim Kim. Cheolmin mengangguk. Ngomong-ngomong, Anda tidak perlu pergi kemana-mana. Fokus saja pada pameran sesuai rencana.
Aku akan mengurus Han Jae-yong dan Bang Cheo Wang terlihat ragu. Han Jae-yong itu satu hal, tapi Bang juga terlibat. Cheolmin langsung menyela. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Han Jae-yong. Tapi untuk berjaga-jaga, Anda tetap harus menyiapkan strategi alternatif. Sekarang, fokuslah untuk menyukseskan pameran ini, Tuan Wang. Cheo Wang mengangguk. Baiklah. Cheolmin lalu menoleh ke Kang Jo. Dan Kang Jo, aku pikir kau harus menjaga stan untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke lab dan kembali dengan penanggulangan. Kang Jo tersenyum tipis. Ya, itu cocok untukku. Kita tidak pernah tahu hal apa lagi yang akan dilakukan bajingan-bajingan itu. Ia lalu menatap Cheolmin. Tapi bolehkah aku menanyakan sesuatu? Aku tidak tahu banyak, tapi sepertinya kita sedang dalam situasi darurat. Kenapa kau terlihat begitu santai? Cheolmin menjawab sambil berjalan pergi. Kenapa kita berdua harus panik? Seseorang harus tetap berpikir dengan kepala dingin. Kang Jo bertanya lagi, kau tidak akan membiarkan bajingan Han Jae-yong lolos begitu saja, kan? Cheolmin melirik ke samping, membiarkan mereka. Ia tersenyum tipis. Kau tidak perlu khawatir, aku selalu membalas apa yang aku terima dengan bunga. Keesokan harinya di kantor, para junior Cheolmin berkumpul dengan wajah terkejut. Salah satu dari mereka berkata, Astaga, Sun Bae, apa kamu serius? Cheolmin menjawab singkat, iya. Soyung mengepalkan tangan, mereka sudah keterlaluan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti itu? Song Mi ikut menimpali, menekan Bang seperti itu benar-benar kelewatan. Song Wan mengangguk setuju, mereka memang yang terburuk. Cheolmin menyandarkan tubuhnya ke meja. Han Jae-yong pasti ingin menyudutkan Armotors, baik secara finansial maupun mental. Mereka akan melakukan apapun demi keuntungan. Mereka tidak akan peduli dengan hal sepele seperti dicap orang rendahan. Soyung bertanya dengan nada tegang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Cheolmin tersenyum tipis. Tenang saja, kita tidak perlu melakukan apapun, setidaknya untuk sekarang. Kalau mereka ingin bermain kotor, bukankah sudah sewajarnya kita membuat mereka merasakan obat mereka sendiri? Song Mi mengangkat alis. Jadi kita juga akan bermain kotor. Soyung terlihat ragu. Apa kita benar-benar harus melakukan itu, Sun Bae? Cheolmin menggeleng. Aku tidak pernah bilang kita akan melakukan sesuatu yang ilegal. Tapi ini juga tidak akan menjadi permainan yang adil. Soyung menunduk. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang itu. Song Wan menyela. Apa yang kau bicarakan? Kita harus membalas mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan pada kita. Cheolmin mengangkat jarinya. Tidak, ini akan lebih dari itu. Kita harus membalas mereka setidaknya 10 kali lipat. Sampai mereka tidak berani lagi menyentuh Armotors. Song Mi menghela napas. Aku tidak tahu apakah itu mungkin, melawan Han Jae-yong. Song Wan berkata yakin. Kalau begitu, Sun Bae, menurutku itu mungkin saja. Cheolmin menatap mereka satu persatu. Ini tidak akan mudah. Kali ini kita harus menyiapkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Kalau kita tidak bergerak sekarang, Armotors mungkin tidak akan bisa keluar dari cengkeraman Han Jae-yong. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dingin. Yang lebih penting, kita harus menunjukkan pada mereka betapa menakutkannya serangan balasan dari orang yang tidak memiliki apapun untuk kehilangan. Strategi ini bernama, bahkan cacing pun akan menggeliat saat diinjak. Mereka saling berpandangan dengan wajah bingung. Cheolmin mengernyit. Apa-apaan ekspresi kalian? Song Mi berkata santai. Aku sebenarnya paham maksudmu. Aku cuma penasaran kenapa harus cacing. Song Wan ikut berkomentar. Ya ampun, aku benci cacing. Soyung menambahkan dengan ragu. Nama strateginya agak. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Apa itu penting? Seperti yang kuduga, mereka masih anak-anak. Cheolmin berkata lagi. Baiklah, bagaimana kalau ini? Operasi, kalau kau menyentuh bulu hidung harimau yang sedang tidur, darah akan mengalir. Wajah mereka langsung berubah. Wow, itu keren. Harimau, jauh lebih bagus. Cheolmin langsung memberi instruksi. Park Soyung, investigasi semua rumor yang berkaitan dengan Hanjong Elektronik. Soyung menjawab tegas. Siap. Song Wan, kumpulkan dan susun semua industri serta organisasi yang punya pengaruh sosial. Siap, akan saya laksanakan. Song Mi, investigasi seluruh mitra Hanjong Elektronik. Serahkan padaku, jawab Song Mi. Cheolmin mengangguk puas. Bagus, kita mulai sekarang. Ura, jawab mereka serempak. Beberapa saat kemudian, Cheolmin duduk di mejanya. Ponselnya berdering. Ya, Profesor, ini Kim Cheolmin. Di seberang sana, Profesor berkata. Aku sudah mendengar apa yang terjadi. Saat aku tidak ada, aku tidak menyangka Hanjong akan bergerak secepat ini. Cheolmin menjawab tenang. Itu menunjukkan seberapa putus asanya mereka. Mereka berharap Armotors akan segera menyerah. Profesor menghela napas. Kau membuat keputusan yang tepat dengan menempatkan Sekretaris Choi di stan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menyuruhnya melakukan itu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Cheolmin menjawab. Aku akan memberitahu Anda nanti, Profesor. Untuk sekarang, tolong berpura-pura tidak tahu apa-apa. Profesor mengingatkan, ingat, waktu kita tidak banyak sampai pameran berakhir.
dan Tuan Wang sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Cheolmin menjawab, mantap, kami akan menyelesaikan ini. Pada malam harinya, mereka tetap bekerja. Di sudut ruangan, Yongso yang juga lembur mengeluh pelan. Ya ampun, sebenarnya apa yang aku lakukan di sini? Dia tadi malah mengajak kita keluar, tapi sekarang lihat semua pekerjaan ini. Kang Min ikut menimpali. Iya juga. Saat itu Soyung menoleh ke samping. Yongso opa, apa kamu tidak apa-apa melakukan ini? Aku senang kamu ada di sini. Yongso menggeleng sambil tersenyum. Ah, bukan begitu. Soyung berkata lembut. Kamu tidak perlu memaksakan diri kalau tidak mau. Yongso tertawa kecil. Apa yang kau bicarakan? Aku juga suka berada di sini bersamamu. Songwan melirik ke arah mereka dan berkomentar. Tidakkah menurutmu Soyung makin lama makin mirip Cheolmin opa? Song Mi tersenyum. Astaga, hanya memikirkannya saja sudah membuatku merasa tenang. Cheolmin yang memperhatikan mereka dari kejauhan bergumam dalam hati. Yongso benar-benar sedang berada dalam masalah besar kali ini. Tapi itu justru bagus. Kita punya lebih banyak tangan untuk bekerja sekarang, seperti yang kuduga. Wajah Cheolmin sedikit mengeras. Goyong Tae belum melakukan apapun. Aku akan membiarkannya dulu. Tapi karena mereka memilih cara keras, maka biarlah seperti itu. Ia menatap jam di ponselnya. Ngomong-ngomong, seharusnya sudah selesai sekarang. Kenapa Kang Jo belum menghubungiku? Di tempat lain, malam itu setelah pameran selesai. Cheo Wang berkata, terima kasih banyak untuk hari ini, Sekretaris Choi. Kang Jo menjawab sopan. Tidak apa-apa, Pak, Anda sudah bekerja keras hari ini. Cheo Wang menghela napas. Ini baru hari pertama, tapi keadaannya sudah seperti ini. Kang Jo berkata menenangkan. Profesor dan Cheolmin, para pemimpin tim, sedang mencari solusi. Jadi tolong jangan terlalu khawatir dan fokus saja pada pamerannya. Cheo Wang mengangguk. Ya, aku mengerti. Aku tidak boleh kehilangan keberanian sekarang. Hei tiba-tiba berkata. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih, Opa. Berkatmu hari ini kami merasa aman. Tolong jaga kami juga besok. Kang Jo tertawa kecil. Tidak usah khawatir. Percayalah padaku. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang mengamati mereka. Cheo Wang berkata, baiklah, sampai jumpa besok. Hati-hati saat mengemudi, Sekretaris Choi. Iya, Pak, sampai jumpa besok, jawab Kang Jo. Sebelum masuk ke mobil, Hei berkata lagi. Sampai jumpa besok, Kang Jo opa. Iya, sampai jumpa, jawab Kang Jo. Mobil itu pun pergi. Kang Jo berdiri sendirian dan bergumam dalam hati. Apa yang kulakukan hari ini hanya duduk diam di stan. Tapi mereka berterima kasih padaku seperti itu. Aku harus menemukan sesuatu yang bisa kulakukan untuk benar-benar membantu mereka besok. Tiba-tiba, 3 pria menghadangnya. Mereka semua tampak membawa senjata. Salah satu dari mereka berkata, ini orangnya, si dungu itu. Yang lain menjawab, pasti, aku baru saja melihatnya bersama orang tua itu. Dalam hati, Kang Jo mengumpat. Siapa bajingan-bajingan ini? Seseorang mendekat dan berkata dingin. Jangan salah paham, kami tidak punya masalah pribadi denganmu. Yang lain menambahkan, ini murni urusan bisnis. Jadi, kau bisa mengerti, kan? Tiba-tiba, sebuah pukulan menghantam Kang Jo dari belakang. Sementara itu, di sisi lain, Cheolmin menelepon Kang Jo. Namun yang terdengar hanya suara otomatis. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tiba-tiba Yongso menghampiri. Dia masih belum mengangkat. Cheolmin mengangguk. Iya, Yongso berkata santai. Mungkin dia masih punya urusan yang belum selesai. Aku harap begitu, jawab Cheolmin. Kau tidak perlu terlalu khawatir, lanjut Yongso. Kalau beruang itu sampai kecelakaan, mobilnya yang hancur duluan. Cheolmin menghela napas. Tidak peduli sekuat apapun dia, itu tetap tidak mungkin. Yongso tersenyum. Aku cuma mau bilang, dia bisa dipercaya. Cheolmin terdiam sejenak, lalu menelepon lagi. Kali ini, panggilan itu tersambung. Kang Jo, kenapa? Tanya Cheolmin cepat. Namun dari seberang terdengar suara kasar. Ah, bajingan itu. Wajah Cheolmin langsung berubah. Kang Jo, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang terjadi? Kang Jo menjawab dengan nada datar. Bajuku jadi kotor. Cheolmin terkejut. Apa maksudmu? Aku sudah berhati-hati, lanjut Kang Jo. Tapi aku jadi kacau gara-gara beberapa preman. Nada Cheolmin mengeras. Apa yang kau bicarakan? Apa kau berkelahi? Tidak, jawab Kang Jo cepat. Ada 4 orang, termasuk satu yang muncul terakhir. Hanya preman-preman yang merasa dirinya hebat. Selama semuanya sudah selesai, tidak ada hal besar yang terjadi. Cheolmin terdiam sesaat. Apa? Kau diserang, tapi tidak ada yang terjadi. Jelaskan dengan singkat. Seperti yang kubilang, ujar Kang Jo. Beberapa preman yang baru pertama kali kutemui tiba-tiba menyerang. Tapi tidak ada yang serius. Tidak ada yang terjadi. Tanya Cheolmin tidak percaya. Maksudmu tidak ada konflik sama sekali? Tidak, jawab Kang Jo. Tadi aku bilang sesuatu memang terjadi. Lalu aku membuatnya menghilang. Hah? Cheolmin semakin bingung. Apa maksudmu? Oh, kata Kang Jo santai. Aku baru saja mengucapkan sampai jumpa. Aku pamit ke Hei dan Tuan Wang, lalu semua itu terjadi.
Beberapa saat sebelumnya, seseorang memukul Kang Jo dari belakang menggunakan kayu. Namun kayu itu langsung patah menjadi dua. Pria itu terbelalak. Apa? Hancur. Dalam satu gerakan, Kang Jo berbalik dan melayangkan satu pukulan. Pria itu langsung terkapar dan pingsan. Dua orang lainnya terkejut. Anak sialan ini, apa-apaan bajingan itu? Kang Jo menatap mereka dingin. Kenapa? Kalian seharusnya bertanya pada orang normal sepertiku. Ia menghela napas kecil. Katanya ini cuma bisnis. Kalian bercanda. Sambil melonggarkan dasinya, Kang Jo berkata pelan. Seharian ini aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tanganku sudah gatal. Jadi terima kasih karena mengajakku berkelahi. Ia melangkah maju. Ayo. Kedua pria itu mundur ketakutan. Tiba-tiba, seorang pria lain datang dan berkata tegas. Cukup. Dia bukan target kita. Pakaian dan fisiknya berbeda. Berhenti di sini, kita kembali. Pria itu menoleh ke Kang Jo. Maaf soal ini. Sepertinya anggota kami salah mengenalimu sebagai orang lain. Karena kau sudah memukulnya, anggap saja impas. Ia tersenyum tipis. Sampaikan salamku pada temanmu. Sampai jumpa. Mereka pun pergi. Kembali ke sambungan telepon. Begitulah, kata Kang Jo. Setelah itu aku langsung pergi. Menyebalkan, tapi aku tidak berpikir mereka lebih dari preman lokal. Lalu Cheolmin berkata, bagaimana bahumu? Kau tidak kesakitan, kan? Kang Jo menjawab, aku. Lalu Kang Jo menambahkan dengan nada santai. Kau pikir siapa aku ini? Tidak terasa sama sekali. Cheolmin berkata, berhentilah berpura-pura. Bukankah kau bilang kau dipukuli pakai kayu? Kang Jo menjawab, hanya pakaianku yang jadi kotor. Sudahi soal itu, dan aku tidak berpikir orang-orang bajingan itu menargetkan CEO Wang atau Heiyah. Cheolmin berkata pelan, aku tahu mereka menargetkanku. Kang Jo langsung bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan? Cheolmin menjawab dingin, karena mereka ingin bermain, aku juga akan bermain. Sambil tersenyum sinis, Cheolmin melanjutkan, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini. Setelah itu, Cheolmin kembali bekerja dan mengetik di komputernya. Dalam hati ia bergumam, Han Jong pasti sudah cukup putus asa sampai menyewa gangster. Mereka seharusnya tahu kalau akhir-akhir ini kami sedang unggul. Jika tidak bisa menang, mereka memakai kekuatan. Mereka memang selalu seperti itu. Mungkin cara itu efektif di masa lalu, tapi waktu sudah berubah. Di era sekarang, tindakan mereka justru dianggap sebagai ancaman dengan metode primitif. Sambil mengangkat flash disk di tangannya, Cheolmin berkata, apa kalian yakin ini sudah semuanya? Kita tidak boleh melewatkan apapun. Soyung menjawab, aku sudah mengeceknya 3 kali, dari awal sampai akhir. Song Wan ikut menimpali, masing-masing dari kita juga sudah mengeceknya 3 kali. Song Mi berkata sambil terlihat kelelahan. Aku bahkan sudah tidak punya energi untuk melihatnya lagi. Cheolmin tersenyum tipis. Kalau dilihat dari ekspresi kalian, sepertinya kalian semua sangat percaya diri. Soyung bertanya ragu, tapi Sun Bae, apakah kita benar-benar bisa membantu Armotors dengan ini? Song Mi menambahkan, lagi pula, isinya hanya informasi tentang Han Jong Electronics. Song Wan berkata, ini bukan sesuatu yang mendesak sekarang, kan? Cheolmin menjawab tegas, bukankah aku sudah bilang, apapun yang mereka lakukan pada kita, akan kita balas 10 kali lipat. Ia menatap flash disk itu dengan tajam. Kita tidak membuat ini untuk Armotors. Ini adalah bom yang akan menghancurkan kesombongan Han Jong Electronics.